Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar di keperawatan gerontik ya bersama dengan saya, teman-teman semua. Untuk soal keperawatan gerontik ini, hmm, Bu Vivi tidak memberikan soal seperti misalnya pengkajian SPMSQ, MMSI atau mungkin pengkajian fokus lansia ya karena mungkin udah beberapa kali dibahas mungkin ya di kampus masing-masing bersama dengan dosennya atau juga mungkin pernah mengikuti bimbingan belajar juga terkait dengan pengkajian tersebut. Saya yakin juga teman-teman sudah menguasai terkait dengan pengkajian khusus lansia ya begitu SPMSQ dan lain sebagainya. Yang jelas utamanya adalah yang biasanya muncul pada soal UKM mungkin kemarin juga teman-teman sudah mengikuti tryout ya. Begitu terkait dengan MMSC, SPMSQ dan juga resiko jatuh ya baik menggunakan time up time go ataupun Morse for scale ataupun work balance scale untuk mengukur resiko jatuh dan juga keseimbangan pada lansia begitu ya. Baik dengan aktivitas juga bisa dikaji menggunakan Bartel Index dan Katz Index gitu ya. Jangan lupa perbedaan antara Katz Index dan juga Bartel Indexnya supaya teman-teman tidak keliru apakah ini Bartel ataukah ini Katz Index. Ada juga satu pengkajian juga terkait dengan lansia, ya mungkin ada yang sudah terpapar dan ada juga yang belum terpapar, yaitu adalah pengkajian terkait dengan aktivitas juga ya, tapi dia lebih memang lebih cocoknya di komunitas ya, yaitu adalah pengkajian Lawton. Pengkajian lautan itu teman-teman ciri khasnya adalah bagaimana lansia ini dalam aktivitas kesehariannya seperti bagaimana dia mencuci pakaian, apakah dia bisa mencuci pakaian ya, apakah dia bisa menyiapkan makan dari mulai dia belanja mandiri sampai dia memasak, sampai dia menyiapkan makanan, sampai dia makan sendiri, bagaimana dia menggunakan handphone, apakah dia bisa menggunakan telepon begitu ya, atau mengoperasikan handphone. Atau juga cirinya yang lain adalah bagaimana cara dia mengelola keuangan, apakah dia bisa atau tidak. Nah, mungkin yang sudah pernah tahu pengajian ini sudah biasa ataupun yang baru dengar nih gitu ya, kok ada pengajian lautan ada teman-teman ya. Mungkin apa namanya pernah muncul di TO ataupun sama sekali belum pernah muncul di TO, tapi ini salah satu informasi bukan terbaru ya, informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Siapa tahu nanti akan ada soal penggajian nanti dia munculnya adalah lautan begitu. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor satu. Untuk soal nomor satu, silahkan teman-teman dapat memahami kasusnya dan silahkan untuk menjawab kasus nomor satu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ya itu teman-teman seperti biasa ya untuk webinarnya. Silakan dipahami dan analisis untuk soalnya. Waktu berjalan selama 1 menit. Setelah 1 menit nanti kolom chat baru bisa saya buka dan teman-teman bisa ditentukan mana pilihan yang kalian sudah pilih. Dan juga nanti mungkin ada kesempatan satu orang dari setiap soal yang bisa untuk menyampaikan alasan kenapa bisa menjawab opsi tersebut ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo silahkan bisa langsung menuju ke kolom chat dan teman-teman yang lain sambil menjawab juga boleh yang langsung raise hand ya. Raise hand bukan di depan layar. Kalau di depan layar nanti nggak kelihatan sama saya. Jadi raise handnya pakai fitur di Zoom ya. Nanti silahkan. Oke, Kak Muhammad Zulfikar F nggak ada Kak jawabannya F tipe ya. Kak Andi A, oke Kak Dewi E. Oke, lebih banyak opsi jawaban yang A disusul dengan D, A, B, D, lalu E. Tapi banyak yang A nih. Adakah di antara teman-teman sekitar hampir 900 partisipan yang mau memberikan statementnya? Kak, saya jawab A, alasannya kenapa dengan kasus di atas. Saya mau jawab D karena apa gitu. Ayo, silakan raise hand. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi biar nanti ketika menyampaikan pun
Biar teman-teman yang lain, oh ternyata sepemikiran nih gitu ya. Ayo, adakah teman-teman yang mau memberikan opsi jawaban? Atau saya hidupkan aja mikrofonnya? Silakan. Kak Vita, enggak. Yang lain, enggak ada ya? Oke. Ya udah, kalau nggak ada berarti saya izin kembalikan kepada Bu Vivi. Tanggapannya kira-kira gimana Bu dengan opsi yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa? Karena ini beberapa sudah ada yang memilih opsi jawaban tapi bervariasi. Lebih banyak ke jawaban A dan juga D. Kira-kira bagaimana Ibu? Silakan. Oke, baik terima kasih Mas Valdi ya. Ini banyak banget ini jawabannya nih. A, B, C, D, E ini semuanya ada ya. Semuanya berarti mempunyai pilihan jawabannya sendiri ya. Tapi coba kita analisis dulu teman-teman ya sebelum saya masuk pembahasan soal. Coba kita lihat dulu deh ya. Baik, ini adalah case-nya. Lansianya laki-laki ya, usianya 68 nih. Lansianya itu dengan BPH, oke, dengan BPH ya. Berarti terkait dengan sistem perkemihan ya. Oke. Katanya hasil pengkajiannya nyeri katanya ya saat berkemih dan aliran urinnya lemah. BAK-nya itu kalau malam hari lebih banyak 4 sampai dengan 5 kali. Tetapi tadi ingat aliran urinnya lemah ya. Terus ada keluhan lagi nih, merasa tidak puas setelah BAK. Oke, tanda gejala gangguan eliminasi urin. Ternyata hasil pemeriksaan fisiknya kandung kemihnya tampak membesar jelas karena apa? Aliran urinnya lemah. Kalau aliran urinnya lemah dengan gejala ini udah pasti urin yang keluar pasti sedikit. Ya. Nah, ditambah lagi ada tekanan suprapubik meningkat saat palpasi jelas karena penuh ya, penuh nih vesika urinarianya penuh dengan urin di dalamnya ya. Nah, apa tujuan pengkajian berikutnya? Ya, yang paling tepat pada kasus tersebut artinya ditanyain lagi nih untuk melengkapi data gangguan eliminasi urin. Diagnosisnya adalah gangguan eliminasi urin. Maka, apa sih data yang harus kita lengkapi untuk bisa mengangkat diagnosis gangguan eliminasi urin? Maka jawaban yang tepat adalah ya, menentukan volume residual urin pasca miksi dan kekuatan aliran urinnya. Tadi memang aliran urinnya sudah terjawab ya. Maka fokusnya adalah kepada volume residu urin. Salah satu tanda gejala atau ya faktor mayoritas ya, mayoritas dan minornya gitu ya kalau di SDKI ya. Salah satu tanda gejalanya terkait dengan gangguan eliminasi urin harus ada yang namanya volume residual urin atau volume residu urin gitu ya. Kalau dari hasil pengkajiannya kita lihat di sini ya, klien menunjukkan tanda retensi urin kandung kemih penuh sudah pasti tadi yang sudah saya bahas tadi ya di soal ya. Menentukan volume residual urin ya dengan bladder scan atau kateterisasi membantu menilai sejauh mana retensi terjadi. Ya, karena dia gangguan eliminasi ya. Menilai kekuatan aliran urin ya dari uroflowmetry penting untuk mengukur derajat obstruksinya. Ketika sudah dipasang urinnya, gitu ya, kateternya. Untuk melihat ini teman-teman, makanya kenapa butuh volume residual urinnya, begitu ya. Jadi ingat, ketika ini ya adalah Tebak kalau ditanyanya pengkajian, maka teman-teman harus bisa menebak dulu diagnosis keperawatannya. Kenapa? Baru bisa melihat pengkajian apa. Ya, ada bentuk soal yang seperti itu. Ya, karena sudah jelas tadi masalahnya adalah sistem perkemihan. Ya, masalah utamanya BPH adalah gangguan eliminasi urin. Apalagi ini pasiennya tadi tidak dipasang kateter dulu pada saat pengkajian karena pasiennya ada di panti, bukan ada di rumah sakit. Oke, begitu untuk penjelasan soal nomor satu mudah-mudahan dapat
sampai ke teman-teman semua dengan baik ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Baik, terima kasih Bu Vivi atas penjelasannya ya, Eh, teman-teman. Kalau mohon maaf Mas, iya, Mas Faldi. ah, Oke, mohon maaf ini saya bahas dulu boleh yang tidak boleh menjadi Ibu. pilihan jawaban? Saya lupa. Mohon maaf. Ya, mohon maaf teman-teman, saya lupa untuk membahas kenapa yang tadi pilihannya A, C, D, E itu tidak menjadi pilihan jawaban ya. Jadi kalau teman-teman pilihnya A, menilai kemampuan mandiri BAK dan efek obat-obatan yang dikonsumsi ini kurang tepat. Kenapa? Ini tidak menjadi prioritas utama pada saat ini, ya. Tidak menjadi prioritas teman-teman. Ya, karena dia tidak ada masalah aktivitas ya, tidak ada kendala aktivitas di sana. Maka ini bukan masalah utama gitu ya. Terus yang C, mengetahui hubungan asupan kafein dengan keparahan gejala BPH. Nah, hubungan kafein dengan gejala ini memang relevan sih. Ya, ada hubungannya gitu ya, bisa memperburuk keinginan BAK dia di malam hari akan lebih sering gitu ya. Tetapi bukan prioritas pada kasus dengan retensi urin nyata ya. Jadi ini bukan hal urgen utama gitu ya, karena kan dia sudah mengalami keluhan gitu ya. Kecuali kita pasiennya bertanya, ini kenapa ya Mbak kok saya bisa pipis banyak banget nih di malam hari dan apa kira-kira faktor yang menyebabkan seperti itu ya. Nah, ini mungkin butuh nih pengkajiannya gitu ya. Butuh ditanyain dia mengkonsumsi kafein nggak gitu ya. Nah, itu butuh tuh. Langsung yang D nih, menelusuri adanya trauma uretra dengan gangguan neurologis gitu ya. Nah, kenapa yang ini, yang C ini trauma dan gangguan neuro dapat menyebabkan retensi urin betul. Tetapi pasien sudah memiliki diagnosis BPH, jadi sudah tidak perlu lagi dikaji trauma uretranya dan gangguan neurologisnya gitu ya, karena dia sudah terdiagnosis BPH. Sedangkan yang E menilai frekuensi BAK saat siang dan pola tidur malam hari. Frekuensi BAK dan pola tidur sudah diketahui dari pengajian awal ya. Frekuensi BAK-nya kalau kita lihat siang hari itu kalau kita kembalikan kepada SDKI, tanda gejala gangguan eliminasi urin itu adalah sering buang air di malam hari, nokturia gitu ya. Maka kita fokusnya ke sana bukan BAK siang harinya gitu ya. Tidak ada nilai tambahan signifikan dibandingkan pengkajian PVR-nya tadi atau pengkajian volume residu urin tadi ya yang lebih kritis untuk manajemen kasusnya. Makanya kenapa A, C, D, E tidak menjadi pilihan yang tepat untuk menjawab soal nomor 1. Begitu. Ya, ini soal nomor 2. Silahkan Mas Faldi. Baik, terima kasih Bu Vivi. Silakan teman-teman sambil dilanjutkan untuk nomor soal yang kedua. Untuk waktu terhitung mundur 1 menit dari sekarang. Kolom chat saya tutup dan sambil saya mengganggu konsentrasi kalian ya. Tadi nomor satu udah banyak banget teman-teman yang memilih opsi D karena apa? Tadi juga ada Kak Deta dengan memilih opsi yang B ya. Ini mohon maaf ya Kak. Template GPT apa gimana nih? Ya, yang penting tadi sudah dibantu juga ya. Ada Kak Deta di kolom chat, terus juga ada Kak Roslina dengan opsi jawaban D. Tapi ya itulah tadi ya sudah dialasan kenapa bukan D untuk trauma untuk hubungan neurologi. Tadi kan sudah didiagnosis untuk eh, yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Vivi. Jadi silahkan ini fokus aja ya teman-teman sambil baca soal nomor 2. Ini saya ganggu aja buat kalian. Jangan dicoret-coret dulu. Jangan dicoret-coret dulu. Sekali lagi yang kelihatan sama saya, yang coret-coret itu keluar namanya, saya langsung keluarkan dari Zoom ya. 3, 2, 1. Kita lihat. Untuk nomor soal kedua, apakah semuanya satu jawaban atau justru seperti tadi ya? Kita lihat di sini Kak Winalda jawabannya A, kamu Kak A, Kaisra A, Kak Nabila A. Oke, semua serentak A. Saya nggak tahu nih, apa memang sekiranya nih teman-teman udah pada pandai ya kan? Atau memang justru soal ini terlalu mudah bagi kalian? Tapi nggak apa-apa sambil ngerasain. Oke, selamat malam. Mohon izin Bapak atau Kakak Munandar Harun dari kampus. Universitas Trada Indonesia, Mas. Oh, kakak berarti ya. Serada Indonesia, silakan. Dengan opsi Iya, jawaban yang dipilih langsung dengan alasannya kenapa. Nggak perlu dibaca lagi al- kasus. Silakan. alasannya kita fokus ke, dan ini kan gangguan BPH. Hasil pengkajian kalian mengeluh frekuensi berkemih meningkat, urgensi dan aliran urin menetes. Jadi cuma digarisin itu aja, Mas. Ke poin intinya aja gitu. Dan Baik, menunjukkan kandung kemih teraba penuh dan urin tertahan. Itu aja sih, baik. Mas, alasannya.
Siap. Terima kasih, singkat, padat, jelas ya. Saya izin turunkan tangannya dan mute kembali. Terakhir ada dari Bu Susilawati. Apakah memberikan opsi yang sama atau berbeda? Coba saya mau dengar dulu. Baik, Kak. Izin, Kak. Iya, silakan. Oke, optionnya sama, Kak. Karena untuk pilihan jawaban yang lain itu tidak bisa saya pilih karena tidak ada data. Jadi untuk yang menentukan data mayornya di sini lebih jelas itu adalah gangguan eliminasi urin. Jadi saya pilihnya gangguan eliminasi urin, Kak. Terima kasih. Baik, dari kampus mana, Kak Susilawati? Coba dibuka lagi mikrofonnya. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, Kak. Oke, Kalimantan Barat. Terima kasih. Saya Terima kasih, izin. Kak. Ya, sama-sama. Saya izin turunkan tangannya. Kalau begitu, saya kembalikan kepada Bu Vivi dengan opsi semuanya memilih opsi jawaban A. Kira-kira tanggapannya gimana, Ibu Vivi? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Faldi. Terima kasih teman-teman semua yang tadi sudah menjawab soal nomor 2 ya. Ya, ini kayaknya Mas soalnya gampang ya. Masih nyambung sebenarnya di soal yang tadi. Harusnya teman-teman semua sudah betul sih jawabannya ya gitu ya. Apalagi ini harus apa namanya? Apa namanya? Udah jelas gitu ya. Ini nggak mungkin nih ketidakefektifan manajemen kesehatan. Orang dia aja nggak ada datanya gini ya. Kalau dia itu ada datanya misalnya pasiennya ini tidak rajin minum obat, oh nggak bisa ya gitu ya. Terus resiko kerusakan integritas kulit, ya nggak bisa juga gitu ya. Kenapa ya nggak ada datanya? Bener gitu ya kata Mbak Susilawati tadi, nggak ada datanya yang bisa dipilih untuk menjawab pilihan yang lain selain gangguan eliminasi urin gitu ya, udah pasti seperti soal yang pertama ya, kandung kemih penuh gitu ya, vesika urinarianya penuh, urinnya tidak lancar atau menetes gitu ya, udah pasti gangguan eliminasi urin. Ketika teman-teman sudah memang pasti menemukan minimal 80% tanda gejala atau tanda mayor minor menunjuk pada satu diagnosis keperawatan, maka pilihlah diagnosis tersebut. Tetapi ketika di dalam soal ada beberapa soal yang mengecoh begitu ya, maka teman-teman harus kembalikan kepada apa? Keluhan utama. Oke, ketika di dalam soal banyak data yang muncul dan mengecoh, kembalikan kepada keluhan utama. Ya, meskipun banyak sekali apa namanya data di dalam soal tersebut, ya tidak perlu khawatir. Lihat keluhan utamanya. Kalau keluhan utamanya adalah kliennya mengatakan sulit buang air kecil itu ya, atau misalnya urinnya menetes tidak lancar, atau tidak ketidakpuasan dalam berkemih ya gitu, berarti kan tidak tuntas nih berkemihnya begitu ya. Terus ada lagi nih dan nyeri saat berkemih, terus ada skala nyerinya gitu ya dan sebagainya. Tapi ada juga tanda gejala yang tadi mengalami gangguan eliminasi urin. Maka mana Bu yang paling bisa untuk diangkat? Maka angkatlah gangguan eliminasi urin. Jangan ambil nyerinya, meskipun ada skala nyerinya, meskipun ada meringisnya, meskipun data itu lengkap gitu ya. Tapi lihat keluhan utama. Ya, gitu sih. Jadi saya tidak perlu lagi untuk membahas pembahasan option yang salah ya, karena teman-teman juga sudah mengerti soal nomor 2. Maka kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ya, nomor soal 3, 1 menit berjalan dari sekarang. Ya, sambil sudah saya tutup kolom chatnya, kembali lagi saya akan mengganggu konsentrasi kalian dan mohon maaf kalau teman-teman yang di TikTok ya. Ini udah banyak juga yang di TikTok. Saya agak kurang ini nih ya, multiplayer, multitasking nih. Ada di TikTok sudah, di Zoom sudah. Oke, kembali lagi fokus untuk nomor soal yang ketiga ya. Waduh, kalau di kolom di TikTok saya nggak bisa tutup nih, udah ada yang jawab. Tapi nggak mungkin juga ya teman. Wih, banyak banget udah yang langsung angkat tangan. Sabar ya teman-teman, masih ada 30 detik lagi. Iya, nggak bisa masuk Zoom, nggak apa-apa Kak. Yang penting bisa dari TikTok ya, secara umum. Dan ini yang coret-coret, aduh nggak ketahuan lagi sama saya. Siapa itu namanya? Jangan coret-coret dulu. Dan juga untuk teman-teman yang di Zoom, sekali lagi saya nggak melarang atau bagi kalian, Kak, jawab yang banyak yang jawab A, saya jawab yang E, saya banyak yang jawab B, saya jawab yang D. Terserah. Ya, kalian mau main-main, kalian mau bercanda, silahkan. Semoga soal ini adalah soal yang nantinya kalian akan sesali dan ternyata keluar pada satu kom. Ya, jangan main-main terlebih dahulu. Oke, 1 menit udah berjalan, silahkan jawab di kolom chat. Ini udah banyak banget. Saya izin ya.
Oke, sebentar. Ini ada Kak Eldito tadi ya. Kamu Nandar, kita gantian dulu. Selamat malam, Kak Eldito dari kampus mana? Oke, kalau tidak saya berikan. Nah, selamat malam. Izin, selamat malam, Kak. Ya, dari kampus mana, Kak Eldito? Dari IK Bakti Wiyata. Oke, Bakti Wiyata. Silakan. Baik, di sini saya menjawab opsi konstipasi dikarenakan pasien selama 4 hari ini tidak buang air besar, lalu setelah diraba perutnya tampak distensi dan terasa keras saat diraba. Jadi untuk diagnosa keperawatannya saya mengambil konstipasi. Baik. Terima kasih Kak Eldito. Saya izin turunkan tangannya. Buat teman-teman yang lain yang belum berkesempatan ya, kita lewati terlebih dahulu. Nanti masih ada soal-soal berikutnya ya. Kak Miftah, Kak Febrilia, Kak Winalda, Kak Nyangko, Kak Ananda, dan Kak Tri Agustina. Ya, karena ini semuanya memilih opsi jawaban yang A. Di kolom chat juga sudah diwakilkan sama Kak Winalda. Di TikTok juga semuanya pilih A. Tapi gimana nih? Apakah benar berjamaah atau justru malah jadi clear. Nah, saya izin kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Vivi untuk memberikan tanggapan di soal nomor yang ketiga. Silakan, Bu Vivi. Terima kasih Mas Faldi, terima kasih Mas Eldito tadi sudah menjawab soal nomor 3 ya. Oke, ini udah jelas ini ya. Konstipasi. Ya, ini saya kasihkan soal diagnosa yang gampang-gampang aja. Ya, kalau gerontik itu diagnosisnya cukup gampang ya, kecuali nanti ketemunya ada risiko jatuh, gangguan mobilitas fisik gitu ya. Itu baru agak pusing-pusing sedikit tuh. Ini yang mana yang betul, yang mana yang betul. Tapi ini sudah saya bocorkan ini ya, langsung aja. Jadi kelihatan nih tidak buang air besar, nggak usah lihat ini dulu, lihat dulu nih. Tinggal di panti ureda dengan konstipasi, udah pasti diagnosisnya konstipasi. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang sangat jarang untuk soal UKOM itu terkait dengan konstipasi ya. Lansianya dengan konstipasi itu memang sangat jarang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya berikan. Siapa tahu nanti ada soalnya tentang konstipasi, tapi tidak muncul dengan konstipasinya di soal gitu ya. Maka teman-teman harus analisis ya. Betul tadi yang disampaikan Mas Eldito, tidak BAB 4 hari, ini sudah pasti gejala konstipasi ya. Asupan cairannya kurang dari 800 mili. Ini sangat kurang untuk orang dewasa, apalagi lansia gitu ya. Rekomendasi minimal 1.500 sampai dengan 2.000 mililiter atau 2 liter ya. Kalau kita biasanya itu 1,5 itu masih kurang ya. Kalau dia aktivitasnya berat ya, aktivitasnya banyak artinya dia mobilnya tinggi, maka kulit cepat terdehidrasi, maka harus minumnya lebih banyak gitu ya. Terus mobilitasnya terbatas akibat osteoartritis gitu ya. Tanda objektifnya perutnya distensi, keras saat diraba gitu ya, penumpukan feses di kolonnya gitu ya. Nah, mobilitas terbatas akibat osteoartritis ini bisa jadi muncul ada nyeri mungkin gitu ya, tapi data tadi di soal tidak muncul gitu, maka bukan diagnosisnya gitu ya. Bu, bagaimana dengan gangguan mobilitas fisik? Bisa saja terjadi tapi bukan prioritas utama. Karena apa? Karena datanya cuma bilang mobilitasnya terbatas akibat osteoartritis, tetapi tidak ada data lengkap lagi yang menyajikan bahwa memang pasiennya mengalami keterbatasan gitu ya. Aktivitas atau ADL-nya pun tidak dijelaskan di sana. Dia juga tidak menjelaskan bahwa pasiennya nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak dan lain sebagainya. Hanya keluhan utamanya adalah konstipasi. Gitu ya. Terima kasih Mas Aldito sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Vivi untuk penjelasan di nomor soal yang ketiga. Dan ini teman-teman lanjut ke soal nomor 4. Sebelum itu, ya 1 menit dimulai dari sekarang ya. Sebelum itu, saya ucapkan selamat. Ini udah sampai menyentuh 9999. Ya, peserta yang sudah memasuki Zoom. Udah 1K malah. Ya, jadi yang belum kedapatan silahkan bisa lanjut di TikTok. Di TikTok ini udah banyak banget. Tapi kalau di TikTok tuh bisa langsung jawab soalnya ya. Ada di kolom chat nih. Ya tapi nggak apa-apa ya. Yang di TikTok tuh udah ramai banget. Tadi ada yang bilang juga, kan nggak bisa masuk Zoom, diarahin ke TikTok. Ya sudah nggak apa-apa ya. Manfaatkan dengan baik kegiatan pada malam hari ini. Ya manfaatin. Jangan dengan alasan Kak.
Di kampus kurang, Kak, di kampus dosennya ada kesibukan. Semuanya dijadikan alasan. Nah, ini mumpung teman-teman ada waktu luang dan ada dari lembaga, jadi silakan manfaatin ya soal yang ada. Ayo, masih ada 10 detik lagi. Ada Kak Febrilia sama Kak Miftah yang sudah raise hand. 3, 2, 1. Kolom chat sudah saya buka. Saya berikan terlebih dahulu kepada Kak Febrilia. Selamat malam. Dari kampus mana Kak Febrilia? Selamat malam dari Ika Baktiwiata Kediri, Kak. Hmm, pantesan. Dari tadi udah wah, 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 wah di kolom chat sama Kak Eldito. Oke, Iya. kalau itu silahkan Kak Febrilia. Ya, ini tandemannya berarti ya, rivalnya Kak Eldito. Silahkan berikan jawaban terbaikmu. Oke, kalau jawaban saya itu udah di pilihan jawaban yang A, karena jadi di sini kan pasiennya ini glaukoma, kemudian kesulitan melihat saat pencahayaan kurang ya, Kak ya, terutama pada saat pernah tersandung ini saat berjalan di malam hari. Jadi untuk sebagai perawat yang bisa kita intervensikan yaitu anjurkan keluarga untuk memasang pencahayaan otomatis di area transisi seperti lorong dan kamar mandi. Kenapa tidak B, C, D? Karena itu eh, tindakannya tidak logis kalau misal kita lakukan secara langsung seperti itu. Kemudian kalau anjurkan pasien menggunakan kacamata hitam ini tidak mungkin juga karena pasiennya justru kesulitan ketika berjalan di pencahayaan yang kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Febrilia. Saya izin turunkan tangannya. Kak Miftah, mohon maaf ya, kita gantian dulu. Tadi sebenarnya udah ada yang beberapa angkat tangan, tapi kembali lagi. Tapi ada juga tadi yang mau menjawab C, walaupun tadi sudah diberikan opsi juga ya. Alasannya kenapa dari Kak Febrilia, tapi di TikTok juga sama nih, ada A, ada C. Ya yang nggak kelihatan teman-teman baik dari Zoom atau di TikTok di ini aja ya, di Zoom aja, di manual gitu ya. Saya izin kembalikan kepada Bu Vivi, tanggapannya kira gimana Ibu dengan mayoritas memilih opsi jawaban yang A, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada juga nih yang memilih opsi jawaban C. Silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih tadi Mbak Febri yang dari tadi saya juga lihat ini di kolom komentar begitu ya sama Mas Eldito tuh ya. Kayaknya ini eh ada juga tadi yang komen gini Mas, nggak di kelas, nggak di sini, tetap saingan gitu ya. Oke, Oh, jangan-jangan dua orang ini emang saingan nih Mas, gitu. Gak ada yang mau kalah kayaknya gitu ya Mas Eldito dan Mbak Febri ini. benar buat Bu Vivi. Ini orang dua ini udah perang terus dari tadi ya di dalam kolom chat gitu ya. Saya ini apa namanya? Saya penasaran bagaimana kalau dia perang di dalam kelas gitu ya. Apa nggak heboh itu satu kelas ya? Baik tadi sih ya sudah dijawab, dibantu dijawab tadi sama Mbak Febri gitu ya. Tapi apakah benar gitu ya jawaban untuk soal nomor 4 gitu ya? Jawabannya adalah A gitu ya. Tadi saya juga melihat ada pilihan jawaban lain ya di kolom chat begitu ya. Coba kita lihat dulu soalnya teman-teman ya. Pasiennya adalah dengan glaukoma, lansianya di rumah gitu ya. Berdasarkan hasil pengkajiannya gitu ya, klien ini mengalami penurunan lapang pandang perifer dan kesulitan melihat saat pencahayaan kurang jelas karena dia mengalami glaukoma gitu ya. Keluarga pasien melaporkan bahwa kliennya ini pernah hampir tersandung meja kecil di ruang tamu saat berjalan malam hari. Maka diagnosis yang muncul adalah risiko jatuh. Ya, kalau di risiko jatuh, teman-teman, dalam psiki ya ada dua intervensi utama, yaitu adalah manajemen risiko jatuh dan juga manajemen lingkungan. Sekarang kita flashback dulu nih. Kalau teman-teman semua melihat antara manajemen risiko jatuh dan manajemen lingkungan ini agak cukup berbeda ya. Biasanya manajemen risiko jatuh itu dilakukan ketika diagnosis ini ditegakkan saat pasiennya ada di rumah sakit. Ya, karena salah satunya adalah kayak pencegahan jatuh, pemasangan handrail gitu dan sebagainya ya. Lebih bagusnya memang ada di rumah sakit atau di panti ya, dibandingkan dengan yang ada di rumah. Kecuali memang si pasien ini memang dirawat gitu ya dan memang menggunakan bed apa namanya bed pasien begitu ya, lebih cocok memang menggunakan. Nah, ketika pasiennya ada di rumah teman-teman, artinya ada di komunitas gitu ya, apalagi datanya bilang pencahayaannya kurang gitu ya, apalagi hampir tersandung barang gitu ya, atau meja kecil, maka intervensi yang paling tepat kita lakukan adalah manajemen lingkungan.
Jangan pakai manajemen risiko jatuh karena tidak cocok. Faktor utama yang menyebabkan dia jatuh adalah lingkungan. Maka kita harus memperbaiki lingkungan pasien. Tadi kenapa? Karena dia jatuh gitu ya. Ada ya tersandung meja kecil atau pencahayaan kurang. Maka kita lihat pilihan jawaban yang tepat adalah anjurkan keluarga untuk memasang pencahayaan otomatis di area transisi seperti lorong dan kamar mandi. Ini untuk apa? Untuk menerangi tadi karena dia mengalami penurunan fungsi penglihatan karena secara fisiologis ya. Kalau teman-teman ingat konsep teorinya geriatri itu ada penurunan fungsi penglihatan karena penyakit glaukoma gitu ya. Dia tidak bisa melihat jalan atau benda-benda di sekitar karena apa pencahayaannya kurang, maka itu harus ditambah begitu ya, terutama pada seperti ada lorong gitu ya atau kamar mandi gitu ya, itu harus lebih terang gitu ya, bukan berarti di kamar atau di tempat dia ruang tamu dan lain sebagainya tidak terang, terang juga gitu ya, harus terang juga, harus sama gitu ya, karena dia tidak bisa melihat kalau cahayanya gelap ya. Maka kalau siang hari ya kan nggak mungkin kalau harus kita menghidupi lampu terus-menerus ya, maka harus punya pencahayaan yang baik, jendela harus dibuka, hordengnya harus dibuka begitu ya supaya pencahayaannya terang. Itu namanya modifikasi lingkungan. Bagian dari apa? Manajemen lingkungan. Ya. Tadi juga sebenarnya teman-teman di soal tadi ada nih menabrak meja kecil. Selain karena apa? Selain karena pencahayaan yang kurang, ya, pada soal juga mungkin saja keluarganya tidak benar dalam meletakkan meja. Ya, maka seharusnya juga harus ada penataan barang-barang seperti meja, kursi maupun benda-benda besar atau benda kecil lainnya agar apa? Agar lansianya terhindar dari resiko jatuh. Ya, salah satu masalah utama lansia adalah resiko jatuh. Meskipun lansia tidak mengalami penurunan fungsi penglihatan, kalau teman-teman lihat di dalam SDKI, di sana ada yang namanya faktor risiko, ya, tapi faktor risikonya lebih kepada usia lebih dari 65 tahun. Nah, gitu ya. Di sini juga sudah saya cantumkan penjelasan dari soal nomor 4 tadi pilihannya yang A. Untuk pilihan jawaban yang tidak tepat tadi juga tadi terima kasih Mbak Febri sudah membantu juga ada penjelasannya ya begitu. Tidak tepat pasang kaca pembesar di seluruh ruangan teman-teman. Bagaimana kita mau pasang kaca pembesar di seluruh ruangan habis sudah ruangan kita gitu ya, dipenuhi oleh apa? Kaca pembesar begitu. Yang besar bukan barangnya tapi orangnya kalau kelihatan gitu ya. Yang C, gunakan penanda warna terang di sekitar dinding agar pasien terbiasa berorientasi menggunakan warna. Kenapa nih ya? Penandaan warna mungkin sedikit membantu, hanya sedikit. Ingat, bukan berarti tidak berfungsi, tapi berfungsi hanya sedikit ya. Tidak mengatasi masalah utamanya adalah pencahayaan. Gitu ya, maka ini tidak tepat untuk menjadi pilihan jawaban. Tempatkan semua barang pasien di tempat tersembunyi agar tidak terlihat dan memicu stres visual. Ya, jangan semuanya ditaruh di tempat tersembunyi, ya. Bagaimana kalau dia nanti ada barang-barang tertentu yang memang barang dia yang sering dia gunakan. Contohnya adalah misalnya kacamata gitu ya. Atau misalnya dia ada barang-barang lain yang memang sering dia gunakan, ya jangan disembunyikan semua ya, begitu. Lalu yang E, anjurkan pasien menggunakan kacamata hitam di dalam rumah. Ya ampun, tadi pada soal aja udah jelas pencahayaannya kurang. Ini kita mau tambah lagi pakai kacamata hitam. Gitu ya kan gak mungkin gitu ya. Mau pakai kacamata hitam ngapain di dalam rumah pakai kacamata hitam? Tambah dia tidak bisa melihat ya. Begitu. Itu untuk pilihan jawaban B, C, D, E yang tidak tepat pada soal nomor 4 ya. Begitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Bu Vivi mau izin Bu sebentar, Oke. ada yang Valdi sampaikan. Ini pas banget soalnya nih, ada contohnya nih. Saya izin ya Kak Febrilia sama Kak Eldito. Soalnya ini tandeman nih. Izin ya Bu Vivi ya. Ya Mas, silakan. Oke. Saya izin buka mikrofonnya Kak Febri dan Kak Eldito sebentar ya. Uji kompetensi. Mungkin saya agak sedikit memberikan ketenangan dan saya ingin menyampaikan aja sekedar informasi. Uji kompetensi kan nggak kenal siapa teman-teman, nggak kenal siapa orang tua kalian, kenalan kalian siapapun itu. Ya, simple. Uji kompetensi itu masing-masing. Depan, kiri, kanan, belakang itu beda-beda. Ya, beda-beda untuk opsi jawaban, untuk soal dan lain sebagainya.
Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Kak Febri, Kak Eldito sudah nyalain mikrofon, tapi jangan bertengkar ya, saya nyalakan mikrofonnya. Kak Eldito sama Kak Febri, mana Kak Febri hilang? Halo, Kak Febri? Ya, hilang, beneran. Oke, Kak Eldito, bisa mendengarkan suara saya, Kak Eldito? Oh, bisa Kak? Baik, uji kompetensi. Itu kan nanti masing-masing. Seandainya Kak Eldito sama Kak Febri, ya. Ini baru saingan kecil, cuman satu kelas. Belum nanti satu kampus, belum nanti satu kota. Saingan teman-teman itu di seluruh Indonesia secara nasional, ya. Itu saingan kalian. Jadi nggak cuma di kelas, di kota, ataupun di kampus itu saja, tapi secara nasional. Kalau seandainya Kak Eldito, Kak Eldito mendengar Kak Febri lulus, berarti bisa wisuda. Kalau misalkan seperti itu, Kak Eldito mau ikut wisuda atau enggak? Nah, tentunya mau ikut Pak. Udah pasti. Tapi kalau seandainya dari tadi kayaknya saya lihat akrab banget nih, ya. Kak Eldito sama Kak Febri. Kak Eldito dengar Kak Febri, ini amit-amit ya. Kita Iya. ambil misalnya aja. Kak Febri itu belum diberikan rezeki untuk kompeten, terus Kak Eldito tahu informasinya, terus Kak Febri bilang ke Kak Eldito, Dit, gitu. Aku kan udah lulus gitu. Kamu ikut aku dulu lah, ngulang wisudanya tahun besok aja. Kak Eldito mau nggak? Tentunya nggak mau ya Kak, soalnya kan untuk syarat kerja itu terutama ya harus lulus UKOM dulu baru bisa keluar STR. Kalau saya harus menunggu ya menunda waktu. Nah, tepat, tepat sekali. Terima kasih Kak Eldito. Itu aja teman-teman, simpel kan gambarannya. Jadi kenapa sih Kak gitu? Kayak tadi Kak Valdi tuh juga nyampein, eh, Bu Vivi, Valdi izin stop dulu ya. Ini Valdi izin share screen terlebih dahulu. Kenapa tadi Kak Valdi menyampaikan juga di awal kayak emang nggak boleh Kak main-main. Saya tadi bercanda milih jawaban yang ini, yang D karena tadi udah banyak jawaban yang A. Pada satu kok memang ada kayak gitu kan nggak ada. Ya, kenapa sih Kak nggak boleh juga main-main? Ini simpel aja, teman-teman lagi dan lagi saya berikan contoh. Saya nggak mau hal ini terjadi kembali. Ya, sekarang lihat di depan layar teman-teman. Semoga kelihatan. Ini udah saya blur siapa namanya. Dan ya, ada sedikit penyesalan mungkin ya. Ketika dinyatakan tidak kompeten, baru ngejar-ngejar. Ya, kemarin kemana aja? Bayangkan kalau misalkan itu adalah bercandaan yang teman-teman pakai pada saat kalian diberikan bimbingan yang ada di kampus. Ataupun kalian bercanda pada saat kalian mendapatkan soal seperti ini. Mohon maaf ya kalau misalkan saya agak sedikit pedas, tapi ini harus saya sampaikan. Biar nggak ada lagi teman-teman yang main-main. Karena jadwal uji kompetensi 9 sampai 11 Agustus, tinggal Sabtu depan. Teman-teman tinggal konfirmasi aja, dapat jadwalnya nanti di hari apa? Sabtu, Minggu, atau Senin. Terus di jam berapa, yang gelombang berapa. Ya, biar teman-teman ada persiapan. Seminggu lagi waktu kalian nggak banyak. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ya, saya nggak mau nanti teman-teman semuanya menyesal di akhir karena dari pengalaman yang sudah-sudah, ya seperti itu adanya. Sekarang saya mau dengar suaranya. Ya, semoga suara saya masih didengarkan. Dan saya mau tanya, apakah masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini? Semangat, Pak. Masih. Semangat, Semangat, Pak. Kak. Lanjut. Semangat, Kak. Semangat Terima dong. kasih, Kak. Oke, terima kasih. Yang di TikTok, masih semangat nggak nih yang di TikTok? Seru nih, seru. Mana nih yang di TikTok? Padahal udah ada sekitar 200 plus nih. Oke, semoga masih tetap semangat ya dimanapun kalian berada. Baik, teman-teman saya ingin menyampaikan beberapa hal lagi ya. Sekali lagi, anggaplah saya sebagai teman sejawat, anggaplah saya sebagai sepupu ataupun saudara. Apapun yang saya sampaikan, biar teman-teman juga bisa mendengarkan dan ambil baiknya. Ya, kalau memang dirasanya kayaknya nggak perlu diikutin deh, ya nggak masalah. Soalnya nanti kan teman-teman sendiri ya yang akan merasakan. Pertama, ya nggak ada waktu untuk main-main tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman itu udah masing-masing. Kalau misalkan dinyatakan tidak kompeten, bukan kalian sendiri yang kerepotan. Siapa lagi? Kampus, terus dosen, dan juga tentunya keluarga. Ya, selain dari diri sendiri yang nantinya akan menyesal kalau tidak kompeten. Kak, kenapa kampus ini termasuk? Kenapa dibilang saya nyusahin kampus? Kenapa saya dibilang beban kampus kalau saya nggak kompeten? Karena untuk penilaian nilai angka kredit kampus itu akan berpengaruh pada saat nanti tingkat kelulusan teman-teman. Misalkan ada di kampusnya yang tidak kompeten, ketinggalan, yang tadinya akreditasinya A itu bisa turun.
Makanya selain dibilang beban keluarga, beban diri sendiri, karena akan dinyatakan sebagai beban kampus juga. Ya, itu teman-teman. Dan yang terakhir, intinya saya berpesan jangan pernah mengandalkan siapapun. Teman-teman nantinya sudah berprofesi yang akan menjadi tenaga kesehatan, ya, yang akan menjadi nurse di tempat rumah sakit, puskesmas, atau tempat-tempat kesehatan yang teman-teman inginkan. Dan yang terakhir, jangan pernah punya pemikiran simpel. Oh, yaudah, masih muda. Gampang masih bisa besok. Ukom masih ada gelombang ketiga nanti bulan Oktober. Jangan, ya. Karena orang yang suka menunda-nunda sesuatu itu adalah contoh orang yang gagal. Nah, sekarang saya tanya, ini pertanyaan menarik. Mungkin udah ada yang pernah mendengar. Jawab, menurut teman-teman aja. Saya buka kolom chat, saya buka kolom mikrofon. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain, lebih baik belajar dari kegagalan orang lain, atau belajar dari kegagalan diri sendiri. Kegagalan diri Kegagalan diri sendiri. Orang lain. Orang lain. Kegagalan diri. Orang Dari lain. orang lain. Udah jadi pelajaran untuk diri sendiri. Oke, terima kasih yang sudah bantu untuk menjawab. Saya tutup lagi, silahkan yang mau jawab di kolom chat bisa dilanjut. Kak, kalau saya jawab dari kegagalan diri sendiri gimana? Kalau saya sih mendingan lebih belajar dari kegagalan orang lain. Kenapa? Kalau kita belajar dari diri sendiri, apakah teman-teman mau menunggu diri sendiri itu gagal? Ya kan? Seperti itu logikanya. Tapi kalau misalkan belajar dari kegagalan orang lain, ya sudah, kita udah tahu salahnya apa, kita udah tahu apa yang mereka hadapi, mereka udah lebih dulu, berarti kita harus belajar dari mereka. Itu teman-teman. Kalau sekiranya saya ada salah, ya terserah, itu kan dari saya aja. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman ada sendiri, ya nggak masalah. Ya. Jadi inilah kesempatan teman-teman, ya. Kalian harus jadi first taker. Harus lulus pertama. Ya, jangan jadi retaker yang nanti harus mengulang. Ini adalah tempat belajar teman-teman selain di kampus. Kami adalah lembaga yang memang menjamin untuk kualitas. Kami adalah lembaga pertama. Kalau misalkan teman-teman mau belajar bersama tim MCU, lembaga pertama bimbingan secara nasional untuk online via Zoom, silakan. Saya nggak mewajibkan kalian. Ini kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalau mau ikut, ayo kita ada satu kelas terakhir di minggu besok. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Satu kali bahas 6 soal. Ada nggak Kak tryoutnya? Nanti kita kasih tryout. Kak, kalau misalkan saya UKM masih Oktober, kalau saya UKM masih November, gimana? Bulan Agustus kita buka 1 bulan full kelasnya. Yang mana kelasnya? Silahkan tim SCU mau izin boleh disampaikan di kolom chat. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja ya. Tinggal copy paste saja, nanti kalian bisa konfirmasi ke WhatsApp saya boleh, ke mas-mas yang ada di admin juga boleh. Ya. Ini udah ada 110 orang, kita hanya membuka selebihnya tersisa 90 orang lagi untuk teman-teman keperawatan. Ya, karena ini terpisah sama teman-teman bidan. Silahkan yang mau ikut, ini kelasnya, di foto, di screenshot. Saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Ini kelas yang nantinya akan teman-teman ikuti. Kalau yang hukumnya di bulan Agustus. Ingat tanggal 9 sampai tanggal 11 jadwalnya. Jadi masih ada kesempatan di hari Senin besok. Hari Senin besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu masih ada pertemuan. Silakan. Dan ini nanti kalian bisa konfirmasi ataupun nomor rekeningnya. Ya. Silakan bisa di screenshot atau di foto. Pokoknya selain PT Mahakarya Citra Utama, nomor rekeningnya berarti itu bukan dari MCU. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba saya mau dengar dulu, udah di screenshot atau di foto atau belum, teman-teman. Silakan suaranya. Saya aktifkan lagi mikrofonnya. Sudah, Kak. Sudah. Kak. Oke. Siap? Baik, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selebihnya nanti teman-teman boleh konfirmasi ke WhatsApp saya, tanya ke WhatsApp saya juga silakan, tapi jangan ditelepon ya. Karena ini jujur udah banyak banget yang nge-WA saya dan mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa bantu respon satu persatu karena memang sedang banyak persiapan yang harus disiapkan ya. Oh iya, ada yang ketinggalan pengumuman tryout gimana Kak? Pengumuman tryout setelah Bu Vivi ini nanti selesain ya untuk nomor soal yang kelima. Jadi yang teman-teman udah ikut tryout, kita berikan pengumumannya setelah ini ya. Baik, itu mungkin yang teman-teman bisa saya sampaikan.
saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Vivi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada yang perlu ditanya seputar uji kompetensi atau kelas bimbelnya, silahkan setelah di akhir sesi Bu Vivi memberikan soal berikut ini. Ya, terima kasih Bu Vivi. Saya izin kembalikan kepada Ibu. Silahkan Bu. Terima kasih Mas Faldi. Saya izin share ulang. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Soal terakhir dari saya. Astagfirullah, iya soal terakhir ya Bu ya. Saya ingat 6 soal. 5. Iya Kemarin 5 saya ya. diminta 5. Nanti Maaf saya Bu. mau kasih, tadi saya mau kasih 6, tapi saya takut salah gitu. Kalau saya tahu saya kasih soalnya 6. Berarti saya yang lupa. Mohon maaf Bu. Nggak apa-apa. Ya, Terima kasih Bu Vivi. Ini soal nomor yang kelima. Silakan teman-teman 10 detik sudah berjalan. Sekali lagi ya, saya juga mohon maaf, saya nggak akan mendengarkan buat teman-teman. Saya nggak peduli deh Kak. Ya udah, terserah kakaknya. Ya nggak apa-apa, masing-masing aja. Jadi saya ingat beberapa yang sering disampaikan. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat dan dengarkan apa yang disampaikan. Kalau memang itu bermanfaat, ikutin. Ya, kalau enggak juga nggak masalah. Karena kan nanti kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing. Ini sambil saya ganggu ya konsentrasinya. Saya ganggu konsentrasi ini nggak seberapa ketika nanti teman-teman di dalam ruangan. Yang nanti AC-nya misalnya panas atau yang terlalu dingin, teman-teman yang nggak bisa dingin, itu kan lebih mengganggu konsentrasi. Ya, semua jadinya teman-teman harus dilatih sedari sekarang. Oke, 1 menit sudah berjalan. Silakan bisa diberikan di kolom chat. Yang mau resen, ayo buru-buruan. Tadi saya ingat siapa tuh? Kak Miftah nggak kebagian. Nah, Kak Ananda Dwi sama Pak Nyangko nih. Tapi mohon maaf, Pak Nyangko sebentar. Ini ada Kak Ananda Dwi duluan tadi yang resen. Kalau misalkan beda nanti saya berikan ke Kak Nyangko. Silakan selamat malam Kak Ananda Dwi dari kampus mana? Selamat malam Kak, dari Poltekkes Semarang. Suaranya kecil banget. Polkesmar kampus pusat atau cabang? Kampus 4 Kampus 4 berarti di Blora. oh Belora. Oke, silakan Kak Baik, Kak. Ananda Dwi. Untuk soal ini saya menjawab eh, jawabannya A untuk rentang gerak, sendi, dan tingkat nyeri saat aktivitas. Itu ditandai dengan data penunjangnya dari hasil pengkajian itu klien mengatakan rasa kaku di area sendi dan nyeri. Terus minum airnya hanya sedikit sehingga jarang buang air kecil. Perawat mengobservasi adanya pembesaran sendi distal jari dan tangan yang terlihat bengkak. Seperti itu, Kak. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang A. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ananda. Sepertinya yang langsung nurunin tangan si jawabannya sama ya. Di TikTok juga rata-rata A nih. Kak Jihan, Kak Tata. Tapi Kak Darmin ini jawab yang C. Oke, nggak apa-apa. Punya jawaban sendiri nggak masalah. Masing-masing. Ya. Ada juga Kak Winalda ini yang sudah memberikan opsi juga penjelasan dan pembahasan di kolom chat. Tapi untuk lebih tepatnya, ya, kira-kira bagaimana dari Ibu narasumber? Silakan kepada Bu Vivi, apakah sudah tepat atau belum? ya, oke, baik. Terima kasih Mas Faldi, gitu ya. Oke, baik. Soal terakhir saya, aduh sayang banget ya kalau Bu Vivi tahu, Bu Vivi bisa tambahkan lagi soalnya ya. Karena malam ini memang Bu Vivi sengaja berikan teman-teman itu soal yang tidak terlalu sulit gitu ya. Tapi cukup bisa menganalisis dengan baik itu sudah luar biasa gitu ya. Soal-soal yang sulit, kalau mau teman-teman soal-soal yang sulit tadi sudah tawarkan Mas Faldi bisa ikut di bimbel gitu ya, nanti dapat tuh soal-soal yang sulit kalau mau buat menantang. Soalnya Bu Vivi nggak menantang, gampang banget dijawab tadi, cuman satu doang tadi yang agak menyulitkan. Soal nomor 2 banyak banget jawabannya gitu ya, atau soal nomor berapa tadi itu yang banyak pilihan jawabannya. Kalau mau menantang tadi boleh ikut yang di bimbelnya tadi, nanti meskipun tidak ketemu saya bisa ketemu narasumber yang lain yang soalnya jauh lebih susah dari saya gitu ya. Kalau saya ya kadang ngasih soal susah, kadang tidak gitu ya. Kita bahas soal nomor 5 dengan osteoartritis pasiennya gitu ya. Katanya ingat keluhan utama. Ya, sendinya kaku dan nyeri. Udah fokusnya di situ aja. Abaikan minum air hanya sedikit sehingga jarang buang air kecil. Kenapa? Karena yang diobservasi adalah pembesaran sendinya sama
rawatnya. Itu tidak menjadi urgensi utama minum airnya gitu ya. Kenapa? Karena juga di pilihan A, frekuensi konsumsi, mohon maaf ini kok jawaban saya kok hilang satu ya. Mohon maaf ini kayaknya terhapus atau gimana ya. Ini ada satu lagi harusnya pilihan jawaban saya. Baiklah, nanti akan saya coba selidiki lagi slide-nya ya teman-teman ya. Ada satu lagi pilihan jawaban saya terkait dengan eliminasi urin ya dan cairan pasien gitu ya. Nah, tadi sudah dibantu dijawab sama Mbak Dwi ya. Untuk jawaban soal nomor 5. Tapi kenapa sih jawabannya adalah rentang gerak sendi dan juga tingkat nyeri saat beraktivitas selain dari keluhan utama. Fokus penyakit kita adalah osteoartritis gitu ya. Ini adalah salah satu penyakit degeneratif sendi yang paling banyak juga dialami oleh lansia. Apa yang diakibatkan oleh osteoartritis? Jelas pasti pembengkakan sendi yang mengakibatkan menjadi nyeri. Ini nanti bisa muncul diagnosisnya ada dua, gangguan mobilitas fisik dan juga nyeri akut. Oke, kapan diambilnya nanti gangguan mobilitas fisik? Ketika keluhan utamanya adalah kekakuan sendi. Jangan ambil nyerinya, karena keluhan utamanya kekakuan sendinya. Ya, di sini sudah ada data awalnya. Di sini adalah kekakuan sendinya, ya. Lalu pembesaran sendi distal, gitu ya. Maka harus melihat nih rentang gerak sendinya, karena dia udah bilang kaku, maka kita harus lihat ya. Bagaimana rentang geraknya? Bagaimana ROM-nya? Sampai mana dia bisa melakukan rentang gerak sendi? Ya, bukan kekuatan otot. Ingat, rentang gerak dengan kekuatan otot berbeda ya, tidak sama. Gitu ya. Untuk apa pengkajian lanjutan ini? Untuk menentukan dampak osteoartritis terhadap fungsi dan aktivitas bukan faktor sekunder yang kurang relevan. Artinya, kita melihat rentang gerak sendinya dengan nyerinya untuk apa? Menentukan dampak negatifnya dari OA-nya atau osteoartritisnya. Sedangkan tadi kalau ada yang memilih jawaban selain A tadi, kenapa kok itu tidak menjadi jawaban? Yaitu adalah kebiasaan pasien menggunakan handuk panas yang bukan tidak ada di soal, gitu ya, udah pasti tereliminasi ya. Riwayat trauma jadi sebelum dan cedera, ya ini juga tidak gitu ya, karena di soal tadi tidak ditunjukkan bahwa dia sebelumnya adalah eh, atlet gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Frekuensi konsumsi obat-obatan herbal untuk nyeri sendi juga tidak tepat teman-teman ya. Ini ya karena eh bukan menjadi prioritas utama untuk obat-obatan gitu ya. Terus jumlah asupan cairan harian dan eliminasi urin pasien ini yang saya bilang tadi hilang dari pilihan jawaban, harusnya ada gitu ya. Sepertinya saya kurang teliti tadi ya. Ini tidak relevan dengan masalah utamanya osteoartritis, dia lebih kepada mungkin adalah asam urat gitu ya, karena mempengaruhi nih kalau asupan cairannya kurang maka eliminasinya sedikit gitu ya, ginjalnya tidak bisa memfiltrasi kadar purin yang ada di dalam tubuh ya, karena sangat penting orang lansia terutama ya menderita asam urat harus minum air putih yang banyak ya, begitu. Itu tadi soal saya teman-teman semuanya untuk 5 soal. Di sini saya punya tips dan triknya gitu ya. Tips dan triknya dalam menghadapi ujian kompetensi. Yang teman-teman yang nanti mau ujian kompetensinya di bulan Agustus dulu yang baru dekat ataupun nanti yang di bulan Oktober dan selanjutnya. Tipsnya satu, pahami dulu kisi-kisinya. Jadi teman-teman kisi-kisi itu dapat dari mana? Dari bimbel, dari dosen yang ngajarin dan lain sebagainya. Ya, pelajari area kompetensinya KMB, maternitas, anak, gerontik, keluarga, dan komunitas. Biasanya top utama yang paling susah itu adalah komunitas, keluarga, manajemen, dan maternitas biasanya ya. Fokusnya domainnya apa? Kalau geriatri teman-teman semua ya sudah pasti ada dua domain ya, fisiologis dan juga psikologis. Kalau fisiologis berarti berkaitan dengan hipertensi, DM, gagal jantung, asam urat, osteoartritis. Tapi kalau psikologis dia lebih kepada kemana? Ansietas, depresi, ya kesepian biasanya. Lebih banyak kepada sana dan perubahan peran tentunya ya. Pengkajiannya sudah pasti tadi ya, ada sudah yang saya sebutkan di awal begitu, intervensinya sesuaikan dengan diagnosis yang muncul serta evaluasinya. Evaluasi itu teman-teman yang paling gampang diingat adalah evaluasi negatif dan evaluasi positif gitu ya, atau sumatif dan formatif tergantung seperti apa yang teman-teman pelajari pada saat kuliah keperawatan gerontik gitu ya.
Evaluasi bagaimana Bu? Evaluasi negatif, evaluasi positif ketika ansietas, teman-teman. Ansietas, kecemasan itu harus turun skornya. Maka dia lebih baik kepada apa? Evaluasi negatif karena skornya harus turun. Oke, Bu, bagaimana dengan evaluasi positif? Kalau evaluasi positif, contohnya adalah mobilitas fisik. Kalau mobilitas fisiknya dari soal itu adalah rendah, kita mau meningkatkan setelah diberikan intervensi, ternyata mobilitas fisiknya membaik, pasiennya bisa aktivitasnya tidak dibantu lagi, maka itu adalah evaluasinya positif, meningkat, ada perbaikan, jauh lebih baik. Gitu ya. Itu perbedaan positif ataupun negatif lebih gampang untuk membedakan nanti pada saat teman-teman menghadapi soal dengan evaluasi, begitu ya. Latihan soal berbasis vignette sudah pasti teman-teman harus banyak latihan, jangan terlalu banyak teori membaca. Oh, ini nih teorinya seperti ini, teori jangan langsung praktis aja ya. Baca, kerjakan soal apalagi yang teman-teman semua tidak mengerti gitu ya. Saya tidak lemahnya adalah komunitas, maka pelajari komunitas dengan baik gitu ya. Manajemen waktu ujian. Teman-teman harus berlatih pada saat teman-teman belajar mengerjakan soal. Pastikan pakai timer. Karena 180 soal harus dikerjakan dalam waktu 3 jam. Belum tentu kita dalam 1 menit itu bisa mengerjakan satu soal. Ya, jadi jangan terpaku pada soal yang susah. Wah, menantang nih soalnya nih. Ah, saya kerjakan dulu deh yang ini, saya itu penasaran banget. Nggak usah penasaran, ya. Tinggalkan soal yang susah, kerjakan soal yang gampang dulu. Nanti kan kelihatan nih ada tandanya. Oh, nih putih belum saya kerjakan nih. Balik lagi baru kalau ada sisa waktu yang lebih, ya. Jangan penasaran, ya. Penasaran itu nggak baik kalau soal UKOM, ya. Triknya Bu, bagaimana? Teknik menjawab soalnya. Nah, fokus pada masalah aktual bukan resiko jika ada data yang jelas. Eliminasi jawaban yang tidak relevan. Baca dulu pertanyaannya. Kalau saya, ini soalnya minta apa sih? Oh, mintanya diagnosis. Saya baca soalnya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu apa yang soal ini minta, teman-teman pada saat menganalisis soal akan jauh lebih mudah. Dibandingkan baca dulu soalnya, terus baca lagi pertanyaannya, balik lagi ke soalnya. Nah, 2 kali turun naik, ya, bikin mata kita turun naik, capek, sakit, ya. Yang kedua, gunakan prinsip prioritas A, B, C, D, E, dan Maslow. Kalau dia bentuknya adalah intervensi, maka carilah intervensi yang aktual ketika masalahnya urgent. Bu, yang aktual itu gimana, Bu? Maksudnya, yang dapat menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu atau yang dapat menyelesaikan masalah pada soal secara cepat dan tepat. Ya, jangan pilih-pilih yang lama. Ah, ini pasiennya masuk UGD. Udahlah, aku tanya dulu deh. Ini pasien ini tidak sadarkan diri nih. Apalagi tadi pernafasannya misalnya lemah banget di bawah normal misalnya. Cuma 10 gitu ya. Yang bukan dikasih oksigen dulu, tapi teman-teman mengerjakan yang lain dulu. Pasiennya keburu meninggal. Ya, mati pasiennya. Ya. Terus ketiga, kelola stres dan waktu ini yang sangat penting. Jangan cemas dulu teman-teman ya. Biasanya teman-teman tuh ada beberapa yang udah panik duluan gitu ya. Aku nggak lulus, nggak bisa. Ya, kalau mengerjakan soal UKOM harus tenang dan enjoy ya. Karena teman-teman sudah berlatih di TO UKOM, sudah berlatih di bimbel, sudah berlatih dan sebagainya. Percaya pada diri sendiri, jangan percaya pada teman. Karena teman itu suka menyesatkan ya. Kita tanya soal nomor 4 jawabannya apa, padahal dia jawabnya A, tapi dia jawabnya B sama kita. Ya, menyesatkan, jangan percaya. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Kita bisa mengerjakan soal ini dengan baik dan benar. Ya, jangan dengan baik aja. Baik belum tentu benar. Harus 2, baik dan benar. Gitu ya. Yang terakhir adalah siapkan perangkat ujian. Ya, ini bukan kalian yang akan menyiapkan PC dan lain sebagainya. Artinya, teman-teman ketika ada instruksi, cek. Ya, coba-coba dulu. Maka teman-teman harus fokus di situ. Coba-coba, jangan ngobrol. Ya, kenapa? Nanti kalau ketinggalan informasi nge-lag. Ya, tadi ada disuruh apa ya? Tadi ini nyari hasil labnya di mana ya? Ini tadi gimana? Itu akan membuyarkan konsentrasi. Maka fokus pada diri sendiri, tidak usah pedulikan temanmu dulu, ya. Temanmu belum tentu mengajakmu selamat. Ya, yang dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari UKOM adalah dirimu sendiri. Oke? Jadi itu mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan. Terus saya pesan juga teman-teman ketika sudah selesai mengerjakan soal, oke, cross check lagi. Bener nggak nih jawaban saya? Apalagi tadi yang jawabnya ragu-ragu. Yang kedua adalah tidak boleh berisik pada saat ujian. Karena akan mengganggu konsentrasi dan membuyarkan konsentrasi orang lain. Itu juga akan memacu orang lain. Aduh, temanku udah selesai nih, temanku udah selesai nih. Aku harus cepet nih. Sehingga dia nanti salah jawabnya.
Tuh ya. Maka kita harus tinggikan toleransi. Gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya saja tips dan triknya. Ini hanya kata motivasi saja. Teruslah tumbuh satu halaman demi satu halaman. Artinya teman-teman harus belajar dari bawah per halaman untuk baik terusnya, terutama untuk soal hukumnya. Begitu saja dari saya teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan lain sebagainya. Sampai bertemu lagi dengan saya di sesi selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Saya Baik, izin stop teman. share. Terima kasih Bu Vivi, teman-teman, Bapak Ibu, yang lain kakak-kakak jangan keluar Zoom dulu ya. Sedikit saya berikan gambaran nanti apa yang sudah disampaikan dari Bu Vivi tadi ya. Jadi kita dokumentasi terlebih dahulu. Yang sedang tidak ada kegiatan pada malam hari ini, silakan boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bareng ya. Setelah ini link presensi akan dikirim, tapi saya berikan dulu pengumuman untuk yang Woi, udah. siapa itu di Maaf, maaf, Mas. Maaf, Ya, Mas. nggak apa-apa Bu. Nanti setelah itu akan saya berikan pengumuman untuk hasil tryout yang kemarin teman-teman sudah berikan. Jangan nanti beralasan Kak kemarin saya nggak bisa masuk tryout Kak, kemarin saya udah ngerjain apa segala macam. Ayo kita nyalain dulu kameranya, kita foto bareng. Khawatirnya nanti Bu Vivi ada kegiatan yang lain, biar nanti Bu Vivi juga bisa lanjut kegiatannya. Oke, silakan. Jangan alasan ya nanti kalau misalkan Kak kemarin saya belum absen, saya udah masuk gitu. Tapi yang lagi ada kegiatan juga nggak apa-apa kalau nggak on cam. Ya, ini yang di Zoom ya, mohon maaf yang di TikTok. Oke, silakan untuk slide pertama, Bu Vivi izin ya Ibu. Kita hitung mundur untuk dokumentasi yang pertama, 3, 2, 1. Oke, slide pertama sudah. Sebentar, saya copy paste dulu. Slide kedua, kita ambil 3 slide ya. Slide kedua masih ada yang nyalain kamera, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, slide kedua sudah. Slide ketiga, terakhir. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga sudah. Bu Baik, Vivi, Mas Faldi, ya, Hmm? Dipersilakan Ibu kalau ada kegiatan boleh dilanjut. ya. Baik, terima kasih Mas Faldi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga semuanya berkah ya. Ilmunya semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Amin. 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 Makasih, Bu. Amin, makasih. Semoga Terima kasih, semuanya lulus Bu. 100% ya. Amin ya robbal Amin. alamin. Terima kasih, Terima kasih Bu Bu. Vivi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima langsung aja kasih. teman-teman. Ya, saya izin mute dulu sebentar. Saya izin mute lagi. Silahkan dilihat untuk yang ada di depan layarnya teman-teman. Absensi, mungkin bisa sambil dikirim kali ya absensinya ya. Silahkan Mas Lucky atau Mas Gufron yang ada di dalam Zoom. Sambil teman-teman melihat nih di depan layar yang kalian lihat ya. Untuk yang kemarin udah ikut tryout. Yang belum kompeten dilihat lagi. Yang merasa kayak Kak kemarin soalnya susah, Kak soalnya kemarin ini, Kak kemarin soalnya itu. Percayalah teman-teman. Bertahun-tahun yang sering disampaikan oleh dosen-dosen senior yang biasa membuat soal nasional ataupun jadi pengawas nasional, kalau memang tryoutnya itu sulit, katanya ya hukumnya itu gampang. Percaya aja seperti itu dulu. Ya, ini pengumumannya. Saya scroll pelan-pelan. Silakan teman-teman bisa dilihat ya. Kak naikin. Naikin apanya? Harganya. Saya lagi nggak jualan, Kak. Nanti ya, tenang aja buat teman-teman. Tim MCU, mungkin tim operator. Ini nanti hasilnya di-share atau tidak ke grup? Insya Allah nanti di-share. Ya, jadi nanti untuk hasil nama ini akan di-share, tapi kembali lagi ya, ini untuk melihat urutan teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan tryout, itu sudah ada sekitar 1000, 1020-an orang.
sekitar 1020-an orang. Dan mohon maaf sekali lagi yang saya nggak bisa jawab WA-nya yang nanya dari tadi sore, dari tadi siang, karena memang pendataan dan juga pendaftarannya yang tryout gratis ini ataupun webinar pada malam hari ini itu sudah ditutup dari hari ini di siang hari tadi. Itu udah ditutup, makanya saya nggak jawab chatnya. Ya, nggak kelihatan Kak. Di Zoom aja Kak kalau nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan beneran nggak apa namanya nggak kelihatan banget nanti di share kok ke grup untuk hasil ini. Nanti link presensi sama link pendaftarannya itu akan di-share juga ya ke kolom chat. Jadi dipantau aja kolom chatnya. Saya nggak menerima alasan Kak, kemarin saya udah ikut, saya udah sampai habis, saya belum sempat absen. Intinya itu nggak ada alasan kayak gitu. Jadi link presensi pokoknya ada di kolom chat. Soalnya sering nih yang bilang sertifikat nggak dikasih Kak, nggak ini, nggak itu gitu. Sertifikat tuh tetap dikasih kalau teman-teman udah isi formnya, ya. Dan juga diperhatikan di email itu akan dikirim ke email kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan ngisi emailnya itu typo, ya udah, berarti sertifikatnya nggak dapet. Dipastikan dulu tryoutnya itu typo, emailnya itu typo apa enggak. Masih gerak nggak? Masih jalan nggak? Masih kan ya? Oke. Absensi mana di kolom chat? Scroll Kak. Nanti di-share ya ke grup Kakak Miftah. Nanti di-share ke grup hasilnya. Hasil nilai ya, bukan hasil pembahasan. Kalian kan setelah selesai UTS UAS kan juga nggak pernah dikasih kan soalnya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang merasa Kak, nanti ada tryout lagi nggak? Udah nggak ada lagi teman-teman. Pembahasannya nggak di-share Kak Uji. Kecuali nanti teman-teman mau ikut yang program MCU yang minggu depan. Misal, Kak, saya UKOM tanggal 9 sampai tanggal 11 Agustus gitu. Ya kalau misalkan mau ikut, ayo silahkan MCU bisa membantu mendampingi. Nanti ada free tryoutnya lagi 180 ya. Berapa Kak bayarnya? 79.000 ya. Sampai besok hari Minggu. Tadi sudah ada sekitar 110 orang kan teman-teman lihat pendaftarannya. Dan itu dibatasi untuk 90 orang nanti sampai besok. Ya, jadi kita menerima untuk 200 peserta di keperawatan. Silahkan. Nah, itu untuk hasilnya. Dan sekarang ini hasil nilainya nanti saya share ya. Nanti di-share di apa namanya? Di grup. Nih, gambaran untuk teman-teman. Coba saya mau tanya di mikrofon boleh dijawab, di chat juga boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Welcome, Kak. Ya. Oke, inilah gambaran nanti pada saat teman-teman try out, UKOM, UKOM CBT. Nah, itu nanti kalau di MCU itu sudah ada tertera di sini misalkan nomor soal berapa, kategori soal mudah atau tidak, ya. Terus nanti di sini akan ada sisa waktu yang terlihat. Terus nanti ada kategori apakah soal ini termasuk soal padan, soal KMB atau soal-soal yang lainnya. Ini nanti gambarannya. Ini ada waktu yang menghitung mundur. Jadi mohon teman-teman untuk diperhatikan. Nggak ada alasan kah saya nggak bisa pakai komputer, saya nggak ada alasan saya nggak bisa pakai laptop. Ini langsung aja saya kasih tahu. Seperti ini nanti, kurang lebih. Ya. Waktu menghitung mundur, misalkan nanti mau dijawab A, jawab A, nanti di sini dia ada berwarna hijau ya atau biru. Kalau mau di next soalnya, di next soalnya ya. Nanti misalkan di sini jawab B, nanti di sini hijau lagi. Kak saya ragu-ragu sama jawabannya, klik ragu-ragu di bawah. Nanti warnanya kuning. Kalau teman-teman mau mengikuti seperti apa yang tadi dibilang sama Bu Vivi, cari soal yang mudah. Cari aja soal yang mudah. Yang mana? Nah, terus setelah ini tadi dilihat, Kak, tadi di sini kayaknya ada yang saya masih ragu-ragu deh, atau masih ada yang belum saya jawab. Balik lagi ke soal nomor tersebut. Ragu-ragunya hilangin, nanti dia otomatis warnanya hijau lagi. Nah, yang mau ikut tryout di batch berikutnya kita adakan di hari apa, Mas Gufron? Hari apa Mas Luki? Hari Senin. Hari Senin tryoutnya lagi ya. Nanti kita mulai lagi. Kita nggak pakai apa namanya? Nggak pakai Kak. Soalnya mirip sama seperti hukum. Nanti saya bahas. Kita nggak pakai Google Form. Nanti seperti ini CBT menyerupai dengan CBT uji kompetensi yang aslinya. Ini gambarannya. Nanti teman-teman yang ikut tryout di minggu depan, kalian nanti ngerjainnya seperti ini ya. Sisa waktu ada kategori soalnya nanti termasuk soal mudah atau sedang. Nah, nanti seperti ini. Itu gambarannya.
Ya, kita adakan lagi nanti di hari Senin. Ini udah belum, Kak? Gitu. Ini sebenarnya udah selesai. Ya, tapi saya mau memberikan gambaran aja buat teman-teman. Nah, caranya gimana? Ini untuk yang mau ikut di minggu depan. Yang mau ikut minggu depan, nanti bisa ikut kelas yang ini, UKOM gelombang kedua. Biayanya berapa, Kak? Nih, biayanya yang 79.000. Kita ketemu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ketemu langsung sama dosen via Zoom. Plus nanti ada tryout, 180 soal. Tryoutnya kayak gimana? Tryoutnya kayak tadi, ya. Pakai CBT. Itu yang nanti teman-teman uji kompetensinya di tanggal 9 sampai tanggal 11 Agustus. Kalau yang uji kompetensinya masih bulan Oktober gimana, Kak? Ya berarti yang ini, ya yang atasnya. Ini yang atasnya ada yang dapat tryout, ada yang enggak. Yang dapat tryout biayanya 199. Kalau yang enggak dapat tryout nanti biaya 179. Ini yang hukumnya di bulan Oktober ya. Daripada teman-teman harus mengeluarkan biaya Kak 275, saya ikut tryoutnya aja gitu, tapi nggak dapat hasilnya. Daripada harus bayar Kak, kemarin saya ikut tryout 600.000, tapi cuma dapat hasil nilainya aja, pembahasannya nggak dapat. Kan sayang-sayang ya. Lebih baik ikut seperti ini. Jika dirasanya ini bermanfaat, silahkan. Kita mulai hari Senin depan. Waktu pengerjaannya bebas, hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, jadi nanti dari 3 hari itu tentuin, sisain waktu 3 jam buat ngerjain fokus. Terserah teman-teman mau ngerjain di hari apa, kayak gitu. Kalau misalkan belum terjawab tapi waktunya udah habis, ya itu sebenarnya ya. Kalau di MCU itu otomatis ke submit. Kalau misalkan waktunya udah habis tapi kita belum kirim jawabannya, itu otomatis tersubmit kalau di MCU. Kalau nanti uji kompetensi aslinya, semoga itu juga otomatis tersubmit. Ya, jadi saran saya untuk semua sebagai pembelajaran, silakan teman-teman kalau ada yang mau ikut ya ini nanti Senin depan. Ya, itu tadi biayanya. Ini gambarannya seperti ini, seperti Wicom yang aslinya. Kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, soalnya mirip nggak? Ya, Kak, gimana? Sama nggak sama yang Wicom aslinya? Gitu. Sebenarnya perwakilan dari Semarang, waktu itu dosen kami ke ini memberikan juga soal di MCU. Dan ternyata soal yang diberikan di MCU itu adalah yang soal keluar pada hukum aslinya. Nah, tapi saya bukan berarti memberikan bocoran kepada teman-teman bahwasannya, Kak, kalau misalkan ikut di MCU berarti semuanya dikasih bocoran. Enggak, bukan berarti seperti itu. Ya, artinya buat teman-teman yang merasa ini bisa bermanfaat, ayo ikut. Kalau enggak juga enggak masalah. Gimana Kak cara tryout ikut minggu depan? Ini nanti dibantu ya sama admin yang di TikTok ya, kalau yang nanya di TikTok. Mohon maaf kalau saya telat menyapa ya, karena saya nggak terlalu memperhatikan kalau di TikTok nih. Soalnya di Zoom ramai sekali. Kak Valdi hasil tryout kemarin mana ini hasil tryoutnya ya. Nanti di share juga kok di apa namanya di grup nanti di share. Oke silakan teman-teman, saya adakan sesi tanya jawab. Yang mau tanya silakan bertanya, bisa di raise hand ya. Kak saya belum sempat kemarin ngerjain tryout atau apa. Sebenarnya tryoutnya udah selesai, jadi nggak bisa lagi. Ini hasilnya. Ayo silakan teman-teman, adakah yang mau ditanya? Boleh di raise hand. Ini absennya Kak di atas Kakak tuh, Kak Puput. Ya, nanti hasilnya dikasih ya Kak Nurlinda. Kak saya belum ngerjain tryout, kalau malam ini mengerjakan masih bisa nggak ya sama semua siswa itu? Ya, tidak bisa Kak, karena sesinya itu udah habis. Sesinya udah selesai hari ini jam 5 sore tadi. Sesuai informasi yang sudah diberikan dari dosen ataupun dari tim MCU. Ya, nanti tenang aja Kak Franciscus, Kak Febri, nanti di-share hasilnya ya. Itu hukumnya 3 hari atau dipilih. Kalau uji kompetensi nanti yang menentukan dari kampus, Kak. Jadi nanti apakah tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 11 dapatnya, itu yang nentuin nanti dari kampus. Dan terus misalnya dapatnya di hari Sabtu gitu. Terus nanti ada yang jam 9, ada yang jam 1, ada yang jam 4 sore. Nah ini sore nih ribet nih. Biasanya tuh udah keburu ngantuk. Kalau yang ikut hukumnya sore. Saya nyalain aja deh mikrofonnya. Ayo yang mau tanya, selagi nanti saya bisa bantu jawab, insya Allah saya akan bantu. Silakan yang mau tanya. Sambil saya baca di kolom chat ya. Kak, kalau misalkan ikut tryout bimbingannya, yakin ulang 2 sampai 3 kali bisa nggak? Bisa. Kak Zulfa nanti WA saya aja.
Kak saya udah ngerjain nih satu kali gitu. Saya mau ngerjain lagi boleh nggak boleh? Nanti saya riset. Sebenarnya bisa dikerjain berkali-kali, tapi kan ya uji kompetensi itu kan cuma sekali. Kalau ngirimnya lebih dari jam 5 tadi masuk nggak? Kayaknya enggak deh Kak. Soalnya semua tadi rekapan nilainya itu sebelum di jam berapa ya? Jam 5 lewat 5 apa jam 5 lewat 10 gitu. Kak absen ada linknya nggak? Ada Kak. Dari tadi kan udah dikirim. Dari tadi udah dikirim. Nanti dikirim ulang tuh. Tuh dikirim lagi ya. Kak katanya TO masih bisa sampai tanggal 3 Agustus. Ya tryoutnya tryout yang berbayar ya Kak. Yang tadi yang 79.000. Nanti kita menggunakan CBT. Kita mulai hari Senin. Tangerang ikut dong. Gini, teman-teman. Ini sekalian mewakili pertanyaan dari Kak Kristina ya. Sebentar, Bu Susilawati. Eh, kalau misalkan tryout, kalau misalkan Ukom itu daftarnya kemana? Tanya dan konfirmasi ke kampusnya masing-masing. Karena dari kampus itu yang nantinya akan mendaftarkan. Ya, kalau MCU itu nggak bisa. Ya, jadi konfirmasinya ke dosennya masing-masing, ke kampusnya masing-masing. Misal ada Universitas Muhammadiyah Tangerang, terus ada misalkan Akbid Ashifa Tangerang. Nah, kalau misalkan Akbid Ashifa Tangerang itu nggak memadai, berarti nanti ikut CBT-nya, ikut Tukomnya, itu ke gedung Universitas Muhammadiyah Tangerang. Biasanya ada yang dilempar kayak gitu. Kalau dari kampusnya itu nggak jadi apa ya bahasanya ya, tuan rumah kali ya. Jadi nanti ke gedung atau ke kampus yang lain. Oh, bukan Ukom, tanya buat daftar. Daftar bimbel di link, Kak. Di link. Nanti di-share lagi ya sama tim MCU di grup, dikirim lagi nanti di kolom chat. Jadi untuk Zoom itu nanti fleksibel karena online. Untuk tryout juga bukan offline. Jadi nanti pakai CBT. Ya, jadi tenang aja, itu fleksibel. Yang namanya nggak ada dicek lagi, pencet Ctrl F, cari namanya. Karena khawatirnya suka begitu kalau nama nggak ada atau apa, mungkin teman-teman nggak melihat lebih detail karena bisa dicek langsung pencet Ctrl F, cari namanya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ke input. Teman-teman belum klik kirim jawabannya. Iya, kakak silakan. Iya kan nanti di-share kan ke grup. Tadi saya udah bilang nanti di-share ya. Kan dikatakan lulus dan dapat SR itu pure nilai uji kompetensi atau ada pengaruh dari nilai IPK. Nah, ini pertanyaan menarik ya buat teman-teman di TikTok sama teman-teman di Zoom. Dari Kak Aselmus. Dikatakan lulus dan dapat SR itu apakah memang asli semuanya diambil dari nilai UKOM atau ada pengaruhnya dari nilai IPK? 60-40. 60% dari nilai IPK, 40% dari nilai UKOM. Jadi kalau yang dirasanya IPK-nya kemarin, IPK di D3 kurang bahasanya ya, kalau bahasa anak sekarang. Kurang itu maksudnya kayak kurang baik lah bahasanya. Terus saya ikut UKOM di D3, ya udah manfaatin dulu. Berarti UKOM di D3. Kalau misalkan Kak saya udah nurse gitu. Terus nanti nilai IPK-nya gimana? Apakah diambilnya dari yang dulu S1? Ya, diambilnya dari situ. Makanya kalau dirasain nilai IPK-nya itu kurang baik, atau kurang ya menurut masing-masing aja. Berarti kita tingkatin di Ukomnya. Walaupun 40% di Ukom, tapi lumayan. Nah, itulah yang nantinya akan mempengaruhi eh, hasil dari kompeten atau tidak kompetennya teman-teman. Ya, silakan Bu Susilawati. Ya, selamat malam Kak Faldi. Selamat malam. Kak, izin Kak, mau nanyakan, ini kan ada yang bimbel yang promo itu ya. Untuk rentangnya kan saya ini kan nanti ujiannya itu insya Allah ya Kak, mudah-mudahan tidak jadwalnya tidak berubah. Saya ujian itu tanggal 9 Agustus ini. Mhm. Kan udah dekat ini ya Kak ya, udah dekat. Untuk rentang waktu bimbelnya ini yang untuk yang promo ini apakah masih tetap malam itu Kak? Oke, jadi misalnya uji kompetensinya tanggal 9 hari Sabtu. Nah, untuk bimbingannya itu kita dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat itu stop sebelum pelaksanaan teman-teman uji kompetensi di tanggal 9, 10, 11. Kan 9, 10, 11 itu Sabtu, Minggu, Senin. Jadi di hari Jumat kita udah stop ya. Jadi nanti teman-teman nggak ada lagi pertemuan. Jadi cukup di minggu besok aja. Seperti itu, Kak Susila. Baik, tadi saya udah konfirmasi untuk ikut ini Kak, untuk ikut bimbelnya gitu ya. Hmm. Nah, tapi belum ada balasan sih dari itu.
Atau langsung saya kirim aja bukti transfernya ya, Kak? Langsung dikirim aja bukti transfernya, sertakan apa namanya, format mungkin nama dan langsung bukti transfer biar nanti langsung diundang. Kalau misalkan ngechatnya cuma selamat malam atau ngechatnya assalamualaikum, nanti kan pas kita bales nanti malah ada komunikasi lagi tuh. Mending langsung dikirim aja buktinya biar nanti langsung masuk grup. Mungkin saran saya seperti itu Kak Susilawati. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Paldi. Ya, sama-sama. Itu ya teman-teman hasil tryout nanti akan kita share di grup, tenang aja. Dan tadi kan teman-teman udah lihat sendiri ya. Untuk pendataan pendaftaran di GoForm, di GForm itu udah 109, 108. Sekarang sudah menyentuh angka 180. Jadi silahkan ya. Silakan 20 orang lagi untuk menyampai angka 200 ya untuk keperawatan secara nasional. Setelah itu kita akan selesaikan dan nanti teman-teman yang mau Kak ini udah 200 belum atau apa itu boleh nanti di WA aja ya silakan. Ini nanti untuk kelasnya tuh kan terus nambah kan jalan terus. Kak daftar dulu boleh nggak Kak? Saya mau bayarnya besok boleh. Yang penting udah daftar. Kalau daftar sekarang bayarnya besok tetap dapat nggak untuk biaya promonya? Tetap tetap dapat. Yang penting daftar dulu. Tuh berarti udah berapa orang tuh? Udah sekitar 70 orang lebih yang daftar di GFOM. Ya, saya lupa nyampein. Yang ikut tryout CBT yang berbayar minggu depan itu di-share hasilnya, nilainya. Terus di-share juga pembahasannya. Jadi bisa dipakai buat belajar. Biasanya tuh yang ikut sama MCU tuh setelah selesai dapat pembahasan di-print. Tapi yang nggak mau di-print juga nggak apa-apa. Soal kompeten tuh minimal berapa? Standarnya MCU tuh 91 soal benar dikerjakan. Kalau hasil tryout yang webinar itu kita nggak share, Kak. Tapi kalau hasil tryout pembahasan ya, maksudnya pembahasan ya, bukan hasil nilai. Kalau hasil nilai nanti akan di-share ke grup. Kalau hasil pembahasan yang tryout webinar itu nggak di-share. Kalau hasil pembahasan tryout yang berbayar minggu depan itu nanti di-share pembahasannya kalau udah selesai. Ya, iya nanti hasil namanya di-share ya, Kak, di grup. Nama saya nggak ada. Banyak nama yang nggak ada. Kan terakhir udah dibilang input terakhir tuh di jam 5. Ya. Mas Saran saya Faldi, kalau misalkan izin seandainya. bertanya. Iya, silakan baru ini. Ah, Mas itu yang untuk kelas bimbel yang UKOM Agustus kemarin itu selesainya kapan ya? Yang Yang mulai ini. Juli tanggal 7 apa berapa itu loh? Itu Oh, selesainya kapan? kalau misalkan yang udah ikut dari Agustus, yang ikut kemarin di gelombang kedua, itu selesainya sampai Jumat depan. Jadi nggak perlu mendaftar. Iya, jadi nggak perlu Berarti daftar lagi. sebelum UKOM ya? Sebelum UKOM udah selesai. Seperti itu. Oh, berarti yang misalnya UKOM-nya itu kan besok tanggal antara 9 sampai 11. Nah, Berarti itu kita masih ikut yang kelas kemarin tuh nggak perlu daftar lagi atau gimana? nggak perlu. Jadi yang udah ikut gelombang 2, yang kemarin di bulan Agustus, kelasnya masih ada sampai hari Jumat. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Ibu. Ya, yang mau daftar silahkan konfirmasi ke WhatsApp saya tuh dari 180 berapa tadi? Udah 194. Ini terus nanti bakal berputar ya. Yang Kak hasil nilai saya nggak ada, Kak ini nggak ada. Kayak kalau ikut berbayar nanti kan tetap ya. Jadi hasil nilai ada, nanti yang apa nilainya juga ada. Ayo siapa lagi? Kak, udah ada ada. Valdi, Iya, silakan Bu Kristina. tanya dong, Silakan. Mas, ini yang untuk UKOM, ya untuk UKOM minggu depan itu kan yang bimbingannya itu 5 kali pertemuan, 1 kali 80 Hmm. menit TBT lah itu eh tryoutnya kapan, Mas? Yang UKOM-nya di bulan Minggu depan. Oh, minggu depan. Tryoutnya kapan? Tryoutnya udah dibuka ya, Mas Ruki ya? Saya Kalau kan UKOM, udah masuk kelas tuh, kalau misalkan kan udah. ini mau daftar nih. Kan aku Oh, tanggal 10. Aku kan hmm, tanggal 10 Agustus ini, Mas. hmm, hmm. Terus mau daftar. Nah, itu 5 kali pertemuan kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya Nah, toh? Terus hmm. itunya kapan, Mas? CPT MJU-nya? Hari TU. Senin. Hari Senin. Senin besok.
Senin, Senin besok kita buka, nanti kita buka Ah, misalnya sampai hari Rabu. Nah, itu bebas. Mau ngerjain hari Senin, oh, hari Rabu, mau ngerjain jam berapa. Yang penting ah, pas mau ngerjain, sisihin waktu 3 jam. Jadi fokus ngerjain. iya, yo, yo. Iya. Terus Nah, berarti 5 kali pertemuannya itu termasuk bahas yang TO GPT-nya atau gimana? beda lagi soalnya. Jadi biar nanti Oh, megang banyak bank soal. oh, baiklah. Oke, terima kasih Mas Aldi. Sama-sama, Bu Kristina. Ya, Oke, teman-teman, mungkin itu ya. Ini udah ada 200, ini udah overload nih. Jadi nanti kita sortir lagi manual ya. Ini udah overload, udah over dari 200. Tadi dari 108 kan yang saya infoin tuh. Ini akan terus berjalan. Ini akan terus berjalan. Kalau saya buka WA saya, ini nanti udah pasti udah banyak banget. Jadi itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, ini udah banyak banget tuh yang WA saya. Ya, kalau teman-teman mau lihat. Nah, tuh udah banyak banget tuh yang WA saya. Jadi silahkan nanti teman-teman kembali lagi ya. Yang ada yang perlu ditanyakan silahkan dikonfirmasi ke admin masing-masing atau ke WA saya juga boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, Kak, kalau misalkan hasil sertifikat itu gimana? Sertifikat dikirimkan ke email masing-masing. Teman-teman bayangkan peserta itu ada 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu harus kita buatkan sertifikat. Ya, jadi kalau ditanya Kak, kapan sertifikat akan di-share? Biasanya itu paling lambat 7 hari setelah webinar diikuti. Tapi nggak nyampe 7 hari, biasanya saya lihat itu udah kekirim kok 3 hari atau 4 hari. Jadi 1.000 orang itu kita buatin namanya. Nah, jadi tenang aja ya, kalau sertifikat itu dikirim ke email masing-masing. Oke, sama-sama Kak Nabila dan juga teman-teman. Untuk hasil tryout kapan dikirim? Hasil tryout. Ah, iya, hasil tryout untuk nama-namanya nanti dikirim ke grup ya. Ini lagi disiapin sama Mas Lucky. Tapi kalau untuk pembahasan yang tryout webinar kita nggak bisa share kecuali nanti teman-teman yang ikut yang tryout berbayar, yang kelas Zoom berbayar minggu depan di hari Senin itu kan pakai CBT nanti baru itu akan di-share pembahasan sama nilainya ya. Oke, ya itu teman-teman nanti akan di-share. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya Valdi selaku perwakilan dari tim MCU pamit undur diri. Sekali lagi kalau ada salah kata, kalau misalkan ada perbuatan yang kurang mengenakan untuk teman-teman, mohon dimaafkan. Dan saya doakan semoga teman-teman yang ikut uji kompetensi di bulan Agustus minggu depan ataupun nanti di bulan September dan juga Oktober semuanya bisa kompeten sampai 100% biar bisa wisuda bareng-bareng. Masuk kampus bareng-bareng, lulus juga harus bareng-bareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Mas wabarakatuh. Waldi. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Mas Faldi. Sama-sama. Izin pamit ya Mas, teman-teman. aku udah transfer ya. Oh iya, nanti saya scroll dari bawah ya satu persatu. Aku itu Mas, apa udah transfer tapi Hmm. eh ngirimnya ke MTU. Ya, nggak apa-apa, Bu Bukti Christina. transfernya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau selain saya, selagi timnya MCU dan rekeningnya atas nama Mm-mm. SMA Karya Citra Aku Utama, sering sering dapat itu sih, sering dapat WA dari MCU, paling ya tak share di itu di grup mahasiswa. oh iya, siap Bu Christina, terima kasih. Ya, jadi nanti biasanya itu kita scroll dulu dari Ya, bawah, kita balas dari bawah. Kalau udah chat di bawah, kecuali nih udah 2 jam, 3 jam nggak dibalas, itu boleh di chat lagi. Kalau misalkan dari bawah, kita kan nanti scrollnya ke atas. Jadi jangan di chat dulu, biar nanti nggak makin lama dibalasnya gitu. baiklah. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Malam.